Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ramadhani. Di sini akan menjelaskan artikel yang dimaksud dengan tugas dari hukum hukum hak asasi manusia HAM kelas B NIM 370. Saya akan membahas tentang kasus yang ada di Bangkalan yang vonis hukuman mati kepada 5 pemerkosa PN Bangkalan. Hukuman mati tidak langgar HAM. Oke, baik. Dan dalam pasal 8 ayat 1 dan ayat 2 International Convention on Civil and Political Rights, hukuman mati diperlukan dalam rangka melindungi kepentingan masyarakat yang lebih besar. Pelaksanaannya, pidana mati bukan pelanggaran HAM dan tidak dapat dianggap sebagai penghambat dalam penegakan HAM dikarenakan secara yudis formal pidana mati dibiarkan dan pidana mati tetap diperlukan dengan melihat adanya kejahatan-kejahatan manusia yang tidak dapat diperoleh lagi. Nah, hukuman mati dalam konsep KUHP baru sebagai ius constituendum dilatar belakangi pemikiran yang secara garis besarnya itu disebut ide keseimbangan, yaitu perlindungan masyarakat dan dari perlindungan pemberitaan individu. Jadi di Bangkalan itu terdapat pemerkosaan 5 orang pemerkosa dihukum mati tetapi tidak melanggar hak asasi manusia, ditembak mati. Cuman di selanjutnya itu hal ini juga bisa dikatakan dan dikaitkan dengan budaya Bangkalan Madura yang terkenal dengan budaya carok. Nah, di daerah Bangkalan di Madura itu terdapat budaya yang dinamakan, bisa dikatakan budaya, juga bisa dikatakan adat carok. Kegiatannya atau budayanya yang menjerumus tentang bersimpangan dengan masyarakat yang asing atau tidak mengetahui apa yang budaya yang ada di Madura. Carok itu pun dapat membahayakan jiwa. Carok itu dapat membahayakan korban jiwa atau dapat menghasilkan korban jiwa. Dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Pantai Rongkang yang dikenal sebagai tempat paling sering terjadinya begal ataupun perampasan, yang mana hal tersebut tentu dapat membahayakan jiwa atau nyawa seseorang, sehingga peraturan hukuman mati dipandang perlu agar menciptakan atau memberikan rasa perlindungan untuk aman terhadap masyarakat yang lebih harus. Jadi di sebuah daerah yang di Bangkalan atau di Madura itu terdapat halo guys, mohon maaf tadi kepotong karena kendala HP yang kapasitas memori kurang memadai ya. Mohon maaf. Jadi kita sambung lagi ke pembahasan yang tadi terkait dengan pidana yang akan dicantumkan kepada terdakwah 5 orang yang divonis hukum mati itu. Jadi gini, penegakan supremasi hukum dan merupakan cara dan negara untuk melindungi dan menjamin keadilan bagi warga negaranya, serta memberikan efek psikologis kepada sikap orang yang tidak melakukan hal yang dapat membahayakan jiwa atau nyawa orang lain. Jadi di Bangkalan pun di Madura itu, khususnya di Bangkalan itu terdapat banyak objek-objek yang membuat
orang itu tertarik untuk membahayakan jiwa orang lain. Contoh pembegal itu merampas semua hak yang ada di warga Bangkalan, atau di khususnya Bangkalan ya. Di Madura juga banyak, cuman kita membahas yang terdakwah tadi ini, tersangkanya PN hukum mati tidak langgar HAM. Jadi terkait dengan budaya tadi itu, jadi cuman ya emang budaya itu kadang terkait dengan hak asasi manusia dengan budaya yang ada di daerah tersebut. Contoh tadi Carok itu sangat merusak sekali SDM yang ada di Madura, di Bangkalan, khususnya di Bangkalan ya. Jadi kesimpulannya kayak gini, di Bangkalan yang terkait kasus tadi itu, yang pemerkosaan 5 orang tersangka yang dapat dihukum mati tidak langgar HAM. Nah itu tadi, dan terkait nyambung bersamaan dengan budaya yang ada di Madura, yang di Bangkalan. Jadi ini termasuk dalam pasal 6 ayat 1 dan ayat 2 International Convention on Civil and Political Rights. Hukuman mati diperlukan dalam rangka melindungi kepentingan masyarakat yang lebih besar. Nah, itu pasal 2 ayat 1, pasal 6 ayat 1 dan ayat 2 itu hanya dalam rangka melindungi masyarakat yang lebih besar. Contoh DPR atau bupati seperti itu. Cuman kasusnya yang ada di Bangkalan itu seperti itu ya. Oke, mungkin hanya segitu saja penjelasan dari saya. Mohon maaf jika kurang mengerti atau kurang memahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.